Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'du. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk ke dalam kajian kita yang berikutnya, yakni kita masuk ke dalam surah Al-Baqarah. Wal baqaratu jami'uha madaniyatun bila khilaf. Dan surat Al-Baqarah ini seluruhnya adalah turun di periode Madinah, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Qala ba'dul ulama wa hiya mustamilatun ala alfi khabarin wa alfi amrin wa alfi nahyin. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Al-Baqarah ini mengandung 1000 kabar, 1000 perintah dan 1000 larangan. Wa qala al-'adun, dan kemudian orang-orang atau para ulama yang menghitung menyatakan bahwa ayatuha mi'atani wa thamanuna wa sab'i ayat. Jadi ayatnya ada 287. Wa kalimatuha sittatu alafi kalimatin wa mi'atu wa ihda wa isyruna kalimah. Sedangkan katanya ada 6121 kata. Wa hurufuha khamsatun wa isyruna alfa sanatin alfa wa isyruna alfan wa khamsimi'ati harfin. Dan hurufnya ada 25.500 huruf. Wallahu a'lam, ya. Kalau tidak percaya bisa dihitung. Nah, kemudian ada yang mengatakan juga khamsatun wa isyruna alfan wa khamsimi'ati harfin, ya. Jadi 25.500 huruf wa sittatu alaf wa mi'atun wa isyruna kalimah. 6.120 kata. Ya. Wa mi'atani wa sittah wa thamanuna ayah. Kemudian jumlah ayatnya 286. Ini menurut perhitungan Al-Kufi dan perhitungan Ali bin Abu Thalib. Dzukira ma warada fi fadliha, kemudian disebutkan keutamaan-keutamaan dari surat Al-Baqarah ini. Ya, tadi kalau kita lihat dari jumlah hurufnya, jumlah ayatnya, jumlah kata-katanya, memang Al-Baqarah ini surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Letaknya di urutan yang kedua sesudah surat Al-Fatihah. Nah, maka wajar kalau kemudian surat yang paling panjang ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ini diantaranya, ya, diantaranya. An Miqal ibnu Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Al-Baqaratu sanamil Quran wa dhirwatuhu. Jadi Al-Baqarah itu punuk itu puncak, ya. Puncak tertinggi dari Al-Quran. Wa dhirwatuhu, dan ya tadi
keadaan yang paling tinggi gitu. Nazala ma'a kulli ayatin minha thamanuna malakan. Kemudian setiap ayat yang turun itu disertai 80 malaikat. Masya Allah. Wastakhrajat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian ayat yang mengandung kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi. Min tahtil arsy. Dikeluarkan dari bawah arsy. Fawasolat biha sehingga tersambung dari bawah arsy itu ke surat Al-Baqarah ini. Au fawasolat bi suratil Baqarah. Wa Yasin. Wa Yasin qalbul Quran. Kemudian juga disebutkan bahwa surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullah wa daral akhirah. Tidaklah seseorang membaca surat Al-Baqarah ini kecuali karena mengharapkan Allah dan negeri akhirat, illa ghufira lahu, kecuali orang ini akan diampuni. Faqra'uha ala mautakum, maka juga dianjurkan untuk membacakan surat Al-Baqarah ini pada orang-orang yang sedang sakaratul maut. Infarada bihi Ahmad, diriwayatkan secara tunggal oleh Imam Ahmad. Ya, jadi dalam surat Al-Baqarah ini kita tahu ada surat ayat kursi, dan ini yang menjadi salah satu penyebab keistimewaan daripada surat Al-Baqarah ini. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in sinamun wa inna sinam atau sanamul Qur'ani Al-Baqarah. Setiap segala sesuatu memiliki punuk atau tempat yang paling puncak, dan puncak dari Al-Quran adalah Al-Baqarah. Wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Quran, ayatil Quran. Di dalamnya terdapat pemimpin dari ayat-ayat Quran, yaitu ayatul kursi. Ya, Masya Allah. Ini salah satu yang menyebabkan Al-Baqarah istimewa, itu karena di dalamnya ada ayat kursi. Ya, kita akan bacakan dulu keistimewaan Al-Baqarah yang tercantum di dalam hadis-hadis Nabi. Wa fi musnad Ahmad wa sahih Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum kubura. Jadi Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah, jangan kalian jadikan rumah kalian menjadi kubur. Fa innal bait alladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sebab rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah itu tidak akan dimasuki oleh setan. Wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Menurut Imam Tirmidzi ini hadis derajatnya hasan sahih. Wa qala Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda dari hadis Anas bin Malik, inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a suratal baqarati tuqra'u fihi. Jadi ada setan di dalam rumah itu akan keluar setiap kali mendengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Wa qala Ibnu Mardawai an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ibnu Mas'ud ya, la alfayanna ahadukum yadau ihda rijlaihi alal ukhra yataghanna wa yata' suratal Baqarati yaqra'uha. Ya. Jangan sekali-kali aku mendapati salah satu dari kalian meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain sambil bernyanyi dan meninggalkan surat Al-Baqarah untuk dibaca. Ini maksudnya Rasulullah memberikan peringatan gitu ya. Jangan hanya ongkang-ongkang kaki dan gembremeng atau bergumam atau nyanyi-nyanyi saja, gembremeng saja. Tetapi malah bagusnya adalah membaca Al-Quran, ya ini surat Al-Baqarah itu.
Fa inna syaitana yafirru minal bait tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sebab setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Wa inna asfaral buyut al-jawfu as-sifru min kitabillah. Ya, sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah batin yang kosong dari kitab Allah. Masya Allah ya. Jadi salah satu cara untuk memberikan cahaya pada rumah kita, mengusir setan-setan dari rumah kita, itu adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Baqarah. Ya, maka kadang sebagian orang ada yang kalau memulai menempati rumah itu mengajak orang lain untuk membaca surat Al-Baqarah di rumah tersebut. Wa an Sahal ibnu Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamil Qur'an Al-Baqarah. Tadi sudah ya. Segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak dari Al-Qur'an adalah Al-Baqarah. Man qara'aha fi baiti lailatan, siapa yang membaca Al-Baqarah di rumahnya malam hari, lam yadkhuluhu syaitanu thalatha layalin. Syaitan tidak akan masuk rumah itu 3 hari. Wa man qara'aha fi baiti naharon, 3 malam maksudnya ya. Barang siapa yang membaca Al-Baqarah ini di waktu siang, lam yadkhuluha syaitanu thalathata ayyam. Maka setan pun tidak akan masuk ke rumah itu selama 3 hari. Kalau bacanya malam, 3 malam, bacanya siang, 3 hari. Wa qad rawa at-Tirmidzi wan Nasa'i an Abi Hurairah qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa hum dzawu adad. Nabi Muhammad pernah mengutus sekelompok besar orang, ya. Kemudian beliau mencari siapa yang akan menjadi pemimpin dalam rombongan tersebut. Fastaqra'ahum, maka beliau meminta mereka untuk membaca Al-Quran. Jadi tes-tesannya untuk jadi pemimpin rombongan itu, coba kalian punya hafalan berapa. Fastaqra'a kullu wahidin minhum, maka setiap mereka mengeluarkan hafalan-hafalannya. Yakni ma ma'ahu minal Qur'an. Jadi apa yang mereka hafal dari Al-Quran. Fa'ata ala rajulin min ahdathihim sinnan. Kemudian Rasulullah mendatangi seseorang yang nampak masih paling muda umurnya. Faqala, ma ma'aka ya fulan? Kamu punya hafalan apa? Qala, ma'i kadza wa kadza wa suratul Baqarah. Saya hafal surat ini dan itu dan surat Al-Baqarah. Faqala, ama'aka surat Al-Baqarah? Kamu hafal surat Al-Baqarah beneran? Qala na'am. Qala, idhab fa anta amiruhum. Kalau begitu kamu yang jadi pemimpin. Masya Allah. Jadi ini tes-tesan memilih ketuanya luar biasa ya. Jadi mencari orang yang punya hafalan paling banyak, dan ternyata yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin adalah mereka yang hafal surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Dan walaupun orangnya masih paling muda tadi disebutkan. Ya, Al-Baqarah itu kan 3 juz ya, lumayan gitu. Faqala rajulun min asyrafihim, kemudian ada di antara mereka yang menyela gitu ya, berbicara. Wallahi ma mana'ani an ata'allama al-Baqarah illa anni khashitu alla aquma biha. Wah, saya itu enggak menghafal Al-Baqarah soalnya saya khawatir tidak bisa melaksanakannya. Ya. Tolong jangan dikomentari, wah alasan gitu ya. Ya, kalau orang dulu sungguh-sungguh bicara begitu. Faqala Rasulullah, ta'allamul Qur'an waqra'uhu. Oh, jangan begitu. Tetap pelajari saja Al-Qur'an semuanya dan bacalah, hafalkan. Fa inna mithlal Qur'ani liman ta'allamahu faqara'a wa qama bihi kama thali jarabin mahsyuwin miskan yafuhu rihuhu fi kulli makan. Jadi orang yang belajar, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran itu seperti wadah yang diisi dengan misik, minyak yang wangi. Kemudian wanginya itu menyebar ke semua tempat. Ini kalau mengamalkan. Tapi kalaupun mempelajari, walaupun belum mengamalkan, wa mithlu man ta'allamahu fayarkudu,
orang yang mempelajari habis itu tidur, maksudnya itu belum bisa mengamalkan, wa huwa fi jaufihi, sementara ayat-ayat Quran yang dia pelajari tadi ada di kerongkongannya, maksudnya itu apa namanya? Dia hafal walaupun belum bisa mengamalkan. Kamatsali jarabin uqiya ala miskin. Maka dia seperti wadah yang diisi minyak wangi yang masih diikat. Tapi tetap bagus. Jadi ibaratnya wadah untuk menyimpan minyak wangi gitu meskipun belum bisa melaksanakan. Gitu ya. Jadi makanya ini memotivasi, beliau Rasulullah memotivasi, enggak usah khawatir tidak bisa melaksanakan kalau kita mempelajari dan menghafal Al-Quran. Karena orang yang mempelajari dan menghafal Al-Quran tetap mulia. Ya, meskipun belum bisa mengamalkan, itu tetap mulia. Begitu. Baik. Qala Al-Bukhari an Usaid ibn Khudair. Qala bainama huwa yaqra'u minal laili surat Al-Baqarah. Jadi pernah sahabat Usaid bin Khudair ini malam-malam membaca surat Al-Baqarah. Wa farasuhu marbutatun indahu. Di dekatnya kudanya diikat. Idh jalat al-farasu. Kemudian tiba-tiba kuda itu berjingkrak. Fasakata. Maka Usaid bin Khudair diam. Fasakanat. Maka kuda itu kemudian tenang juga. Faqara'a. Lalu dia melanjutkan membaca Al-Baqarah. Fajalat al-faras. Kemudian kudanya berjingkrak lagi. Fasakata. Maka ketika dia diam, Usaid bin Khudair diam. Fasakanat. Maka kuda itu tenang lagi. Begitu lagi. Thumma qara'a fajalat al-faras. Fansorofa. Akhirnya dia pergi. Maksudnya tidak membaca lagi surat itu. Maksudnya berhenti membaca. Wa kana ibnuhu Yahya qoriban minha. Sebab Yahya anaknya itu tidur di dekatnya. Fa asfaqo an tusibahu. Dia khawatir kalau jingkraan-jingkraan kuda itu akan membangunkan atau bahkan menginjak Yahya yang sedang tidur begitu. Falamma akhadahu rafa'a ra'sahu ila sama. Maka kemudian dia melihat ke arah langit hatta ma yaroha sehingga dia tidak bisa melihatnya lagi. Falamma asbaha hadatsan nabiyyu faqal Iqra ya Ibnu Khudair. Maka pagi-paginya Usaid bin Khudair ini bercerita kepada Rasulullah ya tentang kejadian semalam. Kemudian Rasulullah malah mengatakan, "Coba kamu baca lagi sekarang." Qala, kemudian Usaid bin Khudair menjawab, "Fa asfaqtu ya Rasulullah anta ta'a Yahya." Saya khawatir wahai Rasulullah kalau kuda itu akan menginjak Yahya. Wa kana minha qoriban, sebab dia dekat posisinya gitu. Farafa'tu ra'si wan saraftu ilaihi. Farafa'tu ra'si ila samai. Kemudian aku melihat ke langit gitu ya. Dan aku fa'idzan mithlu dhullah fiha amsalul masabih. Kemudian aku melihat seperti benda-benda atau seperti lampu-lampu. Fa kharajtu hatta la araha. Maka aku kemudian mengikuti pandanganku itu sampai aku tidak melihat lagi benda-benda atau sesuatu yang di atas itu. Qala, kemudian Nabi menjawab, wa tadri madzaka? Kamu tahu enggak apa itu yang kamu lihat itu di langit itu? Qala la, tentu saya tidak tahu wahai Rasulullah. Qala tilkal malaika tanat li sautika. Itu semua malaikat yang mendekat kepada suaramu ketika kamu membaca Al-Baqarah. Walau qara'ta la asbahat yang durun nas ilaiha la tatawaro minhum. Kalau kamu membaca terus ya, nanti orang-orang akan bisa melihat malaikat itu dan malaikat tidak bisa bersembunyi lagi. Ngeri ya. Jadi membaca Al-Baqarah malah malaikatnya mendekat itu. Wah. Gimana kalau malaikat Israel yang ikut mendekat? Baik. Kemudian An Jarir ibnu Yazid anna asyakhu ahli Madinah haddatsuhu
hadatsuhu, bahwa sesepuh penduduk Madinah menceritakan kepadanya. Berarti orangnya banyak ini. Asyakh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila lahu. Alam taro Thabit bin Qais bin Syammas, bahwa Rasulullah ditanya, tidakkah engkau melihat Thabit bin Qais bin Syammas? Ya. Lam tazal daruhu al-barihah tazharu masabih. Tidak henti-hentinya rumahnya tadi malam bercahaya dengan lampu-lampu. Insyaallah. Qala, kemudian Rasulullah berkata, fala'allahu qara'a surat al-Baqarah. Oh, barangkali dia sedang membaca surat Al-Baqarah. Qala fasa'ala Thabit. Kemudian beliau bertanya kepada Thabit, ya. Atau Thabit ditanya, ya. Fasu'ila Thabit faqala qara'tu surat Al-Baqarah. Iya, saya sedang membaca surat Al-Baqarah. Jadi orang membaca surat Al-Baqarah itu rumahnya itu kencar-kencar gitu, ya. Rumahnya itu bersinar, rumahnya itu seperti diterangi dengan cahaya dan lampu yang luar biasa, yang memang tentu tidak kelihatan. Malaikat-malaikat yang datang mendekat gitu, ya. Qala Imam Ahmad, haddatsani Abdullah bin Buraidah an abihi qala kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Jadi Abdullah bin Buraidah menceritakan dari bapaknya, aku sedang duduk bersama Rasulullah, beliau berkata, ta'allamu suratal Baqarah fa inna ahadaha barakah akhadhaha barakah. Pelajarilah membaca surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambil atau mempelajari Al-Baqarah itu akan berkah. Wa tarakaha hasrah, dan meninggalkannya itu akan menjadi kerugian. Wala tastati'uha al-batalah, dan al-batalah atau tukang-tukang sihir itu tidak akan mampu untuk menghadapi surat Al-Baqarah. Ya, makanya kalau para roqi, ya, orang-orang yang meruqyah itu bisa juga dengan meruqyah dengan membacakan surat Al-Baqarah ini, ya. Qala tsumma sakata sa'ah, kemudian beliau diam sejenak, tsumma qala ta'allamu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Pelajari juga Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma az-zahrawan, sebab dua-duanya itu adalah zahrawan. Dua surat yang cemplorot bersinar. Yudhillani sahibuhuma yaumal qiyamah. Dua-duanya akan menjadi pelindung pada orang-orang yang membacanya nanti di hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan au ghayatan. Seolah-olah dua-duanya seperti gumpalan awan atau seperti naungan. Au furqan min tairin sawaf, atau seperti dua kelompok burung yang terbang berbaris. Keren, ya. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran itu nanti di hari kiamat akan jadi pelindung bagi orang-orang yang membacanya. Maksudnya pelindung itu kayak payung gitu, ya, payon. Jadi memang semua itu makhluk Allah gitu. Semua itu adalah apa yang kita baca, pahala, terus kemudian juga itu pasti akan dirasakan manfaatnya. Wa innal Qur'ana yulki sahibahu yaumal qiyamah. Maka Al-Quran itu akan menemui pemiliknya nanti di hari kiamat. Maksudnya orang-orang yang membacanya. Hina yanshaqqa anhu kubrohu, ketika kubur mereka dibuka. Karrojul asyahib. Karrojul asyahib seperti apa? Seperti seorang laki-laki yang pucat. Fayaqul hal ta'rifuni, apakah kamu tahu aku? Kau sampean kenal saya enggak? Fayaqul ma a'rifuka. Wah, saya enggak tahu. Saya enggak kenal sampean. Sampean ini siapa gitu. Fayaqul ana sahibuka Al-Qur'an alladzi azma'tuka fil hawajir, ya.
Aku adalah sahabatmu. Aku adalah Al-Quran yang telah membuatmu haus di tengah terik siang hari. Ya. Wa asharat lailuka yang telah membuat malammu terjaga. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi. Dan sesungguhnya setiap pedagang berada di balik perdagangannya. Wa innakal yauma dan kamu pada hari ini uh, min wara'i kulli tijarah, ya. Berada di balik setiap perdagangan. Maksudnya itu ya hasil dari apa yang dulu dibaca di dunia itu badi atau keuntungannya kita dapatkan sekarang nanti di akhirat gitu ya. Mana lagi tadi? Fayu'ti al-malaku biyaminihi wal khuldu bisimalihi. Maka diberikanlah kekuasaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar. Dan diletakkan di kepalanya mahkota kewibawaan. Wa yuksa walidahu hullataini. Kedua orang tuanya dipakaikan dua pakaian kemuliaan. Ya. La yakumu lahuma ahlud dunya, yang tidak bisa ditemukan pada penduduk dunia. Gitu. Masya Allah, ini luar biasa memang. Pahala orang-orang yang membaca Al-Quran ini sampai kepada orang tua. Fayakulani bima kasaina hadha. Maka keduanya bertanya, dengan sebab apa kami dipakaikan ini? Jadi kedua orang tua tadi bertanya begitu. Kami kok mendapatkan pakaian ini, bagaimana ceritanya gitu. Fayuqal bi ahdi waladikuma al-Qur'an. Sebab anak kalian berdua telah mempelajari Al-Qur'an. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan iqra was'ad fi darajil jannati wa ghurafiha. Silahkan naik, bacalah dan naiklah ke tingkatan surga dan kamar-kamarnya. Fahuwa fi su'udin madama yaqra'u hadza kana au tartilan, ya. Maka ia terus naik selama ia membaca, baik dengan bacaan yang cepat ataupun dengan hadzan kana au tartilan, ya. Baik dengan bacaan yang cepat maupun dengan bacaan yang pelan-pelan, tartil. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Memang Al-Quran ini selalu menjadikan orang-orang itu menjadi mulia, ya, Masya Allah. Nah, maka Rasulullah SAW juga pernah bersabda ini ya. Qala Imam Ahmad an Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul iqra'u al-Qur'an fa innahu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi pembacanya nanti di hari kiamat. Iqra'u az-zahrawain Al-Baqarah wa Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan au ka'annahuma ghayayatan au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf yahujjani an ahlihima. Bacalah Al-Baqarah dan Ali Imran karena dua-duanya nanti di hari kiamat akan menjadi pelindung, maksudnya iup-iupan gitu ya, seperti dua naungan atau seperti dua kelompok burung yang terbang. Tsumma qol iqra'u al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarakaha hasrah wa la tastati'u al-batlah. Ya, tadi sama dengan yang di atas ya. Ya, tadi bacalah Al-Baqarah karena sesungguhnya mengambilnya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang sihir pun tidak pernah mampu untuk menghadapi surat Al-Baqarah ini, ya, Masya Allah. Qala Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad berkata, Anin Nawas ibnu Sam'an al-Kilabi yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah. Al-Qur'an akan didatangkan nanti pada hari kiamat. Wa ahluhu alladzina kanu ya'maluna bihi, dan orang-orang yang ahlinya yang dulu mengamalkannya. Tuqaddimuhum suratul Baqarah, didahului oleh surat Al-Baqarah, wa Ali Imran dan Ali Imran. Wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatu amsalin ma nasituhunna ba'du. Dan Rasulullah memberikan 3 perumpamaan bagi 2 surat ini yang aku tidak pernah lupa lagi setelah beliau menggambarkannya. Qala ka'annahuma ghamamatani aw dhillatani aw sudawani bainahuma syarqun. Jadi beliau mengistilahkan seolah-olah 2 surat ini seperti gumpalan awan atau 2 naungan hitam yang ada di antara keduanya terdapat cahaya. Ya. Au ka'annahuma firqani min tayri sawafin. Seperti 2 kelompok burung. Yahujjani an sahibihima yang terbang berbaris membela atau menaungi pemiliknya. Rawahu Muslim. An Sa'id bin Jubair qala Umar bin Khattab man qara'a al-Baqarah wa Ali Imran fi lailatin kana au kutiba minal qanitin. Barang siapa yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran dalam satu malam, maka dia dianggap sebagai al-qanitin, orang-orang yang taat beribadah. Fihi inqita', memang ada keterputusan sanad di sini, tetapi ada hadis lain yang kuat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi raq'atin wahidah. Beliau pernah membaca Al-Baqarah dan Ali Imran ini dalam satu rakaat. Masya Allah ya. Jadi kurang lebih 4 juz setengah. Ya, 4 juz itu beliau membaca dalam satu rakaat. Wah, itu luar biasa itu. Waruya Ibnu Mardawai min hadis Syu'bah an Uqail bin Talhah an Utbah bin Firqat qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi ta'akhuran. Jadi dulu Nabi Muhammad itu melihat para sahabatnya kok agak berlambat-lambat. Kalau tidak salah ini di perang Hunain ya. Faqala, kemudian beliau memanggilnya, ya ashabas suratil Baqarah. Wahai para ahli surat Al-Baqarah. Wa adhunnu hadza kana yauma Hunain. Nampaknya ini terjadi di perang Hunain. Jadi beliau mencari, mana ini para penghafal surat Al-Baqarah, kok enggak buru-buru, kok enggak segera. Hina wallau mudbirin, ketika orang-orang pada berbalik ke belakang ya. Dalam perang Hunain itu kan jumlah umat Islam banyak, tetapi malah justru umat Islam seperti terlena gitu. Mentang-mentang jumlahnya banyak jadi agak meremehkan musuh gitu. Ternyata musuh menyerang, umat Islam kocar-kacir. Saat itulah amara al-Abbas fanadahum. Rasulullah memerintahkan kepada Al-Abbas ya, lalu ia menyeru pada mereka, ya ashabas syajarah, wahai para pemilik pohon, yakni ahlu bai'atir ridwan, orang-orang yang sudah berbaiat di bai'atur ridwan, di perjanjian Hudaibiyah, waktu itu di bawah pohon. Wa fi riwayah ya ashabal Baqarah, wahai para penghafal surat Al-Baqarah, mana ini kalian kok pada pergi semua? Waliyunsyitahum bidzalika, itu maksudnya untuk untuk menyemangati mereka dengan panggilan seperti itu ya. Faja'alu yuqabbiluna min kulli wajhin, maka mereka kemudian dipanggil begitu jadi pada semangat dan berdatangan dari segala penjuru. Wa kadzalika yaumul yamamah ma'a ashabi Musailamah. Begitu juga terjadi ketika para ashabul yamamah ya, ketika berhadapan dengan melawan pengikutnya Musailamah Al-Kadzab, ini yang mengaku nabi itu ya. Ja'ala sahabah yafirruna likatsafati hasyri Bani Hanifah.
Ya, para sahabat mulai melarikan diri karena banyaknya jumlah Bani Hanifah. Faja'alal muhajiruna wal ansor yatanadawna. Maka para sahabat muhajirin dan ansor saling memanggil, ya ashab suratil Baqarah. Wahai para pemilik, wahai para penguasa, wahai para penghafal surat Al-Baqarah. Hatta fatahallahu alaihim, sehingga akhirnya Allah memenangkan mereka, radhiyallahu an ashabi Rasulillahi ajma'in. Semoga Allah merahmati, meridhoi seluruh sahabat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Baik, begitu ya. Jadi Al-Baqarah ini kita baru sampai di pembukaannya. Keutamaan-keutamaannya sudah banyak sekali. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.